Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ni'matillah, wa syukrillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, insyaallah tidak lama lagi kita akan melaksanakan Shaum Ramadan 1442 Hijriah. Dan sebelum kita melakukan puasa Ramadan, sedikit saya sampaikan berbagi ilmu untuk saling mengingatkan atas Ramadan yang akan kita laksanakan pada tahun ini. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Makanya saya sampaikan sedikit ini tentang tarhib Ramadan untuk Ramadan 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Bapak Ibu dan sekalian, Ramadan yang kita laksanakan memang idealnya harus kita optimalkan ya. Jadi bagaimana mengoptimalkan kualitas saum kita perlu juga membuka kembali. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami syarat-syarat dan rukun puasa Ramadan. Ini harus kita buka lagi buku-buku fikih agar kita tidak sampai puasanya dianggap puasa yang sia-sia. Karena ada hadis yang Rasul sabdakan, rubbal shaimin laisa lahu illal ju' wal 'atas. Ya. Banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat balasannya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena mungkin tidak memahami syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus diketahui dan dilaksanakan. Makanya syarat pertama kalau kita ingin mengoptimalkan kualitas saum kita, maka yang pertama kita harus pahami tentang syarat-syarat dan rukun-rukun puasa dengan sebaik-baiknya. Termasuk yang membatalkan puasa, bahkan sampai yang merusak pahala puasa, gitu ya. Ini perlu kita pahami lagi dan bisa buka buku-buku tentang saum atau tentang puasa Ramadan. Kalau kita sudah memahami tentang syaratnya, kemudian rukunnya, kemudian hal-hal yang membatalkannya, kemudian hal yang merusaknya, maka kita juga harus pahami tentang sunnah-sunnah dalam saum Ramadan. Atau juga mungkin saum yang sunnah gitu ya. Yang pertama adalah sahur di akhir malam. Ya, jadi Rasulullah SAW memberikan contoh sahur itu di akhir malam, bukan pada awal malam atau di tengah malam. Rasulullah mencontohkan sahurnya adalah kira-kira mungkin 10 menit atau seperempat jam sebelum waktu subuh. Jadi diakhirkan sahurnya. Dan tidak boleh kemudian kita tidak sahur, karena ada hadis yang Rasul sabdakan, tasahharu fa innahu fis sahuri barokah. Sahurlah kalian semua, karena dalam sahur itu ada nilai barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, yang kedua adalah menyegerakan berbuka bila waktunya sudah tiba. Di sini kita semua harus yakin kalau memang waktunya sudah tiba berbuka, maka hendaklah segera berbuka dan tidak nunda-nunda waktu untuk berbuka. Atau juga sebaliknya, kita terburu-buru berbuka sementara waktunya belum tiba. Nah, ini juga harus dipahami. Dan ada hadis yang Rasul sabdakan bahwa lis-shaimi farhatani. Bagi seorang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama adalah farhatun inda iftari, yang pertama adalah gembira tatkala dia memang berbuka. Kemudian yang kedua adalah farhatun inda liqa'i rabbih, yang kedua adalah bergembira tatkala nanti ketemu dengan Rabb atau dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Dan sebaik-baik dan sebesar nikmat yang paling besar nanti dalam hal tatkala kita semua adalah berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sekali lagi, kita ketika memang puasa Ramadan waktu bukanya sudah tiba, hendaklah segera berbuka.
Kemudian yang ketiga, berdoa. Ya, jangan lupa ketika berbuka kita paling membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Atau juga boleh tambahkan doa yang lainnya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afartu dzabaduma'u bi rahmatika ya arhamar rahimin. Atau ada doa yang lainnya. Kemudian yang keempat adalah menjaga lisan, hati, badan, dan pikiran dari hal-hal yang negatif atau yang tidak berguna. Artinya selama Ramadan, baik siangnya berpuasa, malamnya kita qiyamul lail dengan sholat tarawih, dengan sholat sunnah, dengan tadabbur Al-Quran, i'tikaf, kita berusaha untuk bisa menjauhkan diri dari hal-hal yang negatif atau yang tidak berguna atau tidak bermanfaat. Gunakan waktu selama Ramadan full untuk beribadah, untuk berpikiran yang positif dan melakukan hal-hal yang positif, melaksanakan hal yang bermanfaat. Oke, kemudian mandi janabah atau mandi wajib setelah haid atau nifas sebelum terbit fajar. Jadi misalnya Bapak Ibu dan juga anak sekalian, kalau kita memang pas malam Ramadan mungkin ada suami istri yang memang melakukan hubungan suami istri, kemudian juga misalnya seorang yang masih bujangan atau gadis ya, kemudian mimpi basah pada malam hari Ramadan, diusahakan mandi wajibnya sebelum terbit fajar, sehingga kemudian ini tidak mengurangi pahala puasa ya. Boleh nggak sih kalau misalnya mandi setelah terbit fajar atau setelah subuh? Ya tidak ada larangan, tapi memang sebaiknya kalau kita ingin menjaga kualitas puasa kita, maka tatkala kita mengalami hadas besar, maka sebelum terbit fajar, sebelum subuh kita sudah mandi wajib atau mandi janabah. Kemudian keenam, memberi makan kepada orang yang berpuasa meskipun hanya segelas air minum. Ini juga disunahkan ya untuk menambah pahala dan barokah kita semua. Ya, bahkan ada hadis yang Rasul sabdakan, barang siapa yang memberikan makan berbuka untuk orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Masya Allah, subhanallah ya. Makanya kita berusaha bagaimana bahwa dalam Ramadan samping kita puasa, kita juga memberikan hidangan atau memberikan takjil atau mungkin segelas air minum untuk orang yang berpuasa. Minimal air minum untuk orang yang berpuasa. Kemudian yang ketujuh, memperbanyak infak dan sedekah ya. Memperbanyak infak dan sedekah serta amal kebajikan lainnya. Di samping puasa, kita juga memperbanyak infak dan sedekah ya. Dan sebaik-baik sedekah, sebaik-baik infak adalah yaitu ketika di bulan Ramadan. Afdhalus sadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya menyibukkan diri dengan zikir, kemudian doa, tilawah Al-Quran, dan menghadiri kajian-kajian Islam. Targetkan minimal 1 kali khatam 30 juz selama Ramadan. Ini kalau kita tadi saya katakan ingin memaksimalkan, mengoptimalkan Ramadan kita. Kemudian i'tikaf terutama pada 10 hari terakhir Ramadan ya. Jadi malam 21 sampai Idul Fitri, malam Idul Fitri kita sangat-sangat disunahkan untuk i'tikaf di masjid ya. Mengencangkan ikat pinggang, kemudian kita banyak i'tikaf dan banyak qiyamul lail di masjid, terutama di malam-malam ganjil atau di 10 hari terakhir Ramadan. Itu sebagaimana yang Rasul contohkan dalam menegakkan, dalam mendirikan qiyamul lail di akhir Ramadan.
Kemudian membayar zakat fitrah paling akhir sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, ini jangan sampai kemudian kita lupa, Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian, tidak membayar zakat fitrah. Ya, jadi usahakan bayar zakat fitrah itu adalah paling akhir, paling lambat adalah sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Kalau sudah sholat Id, khotib sudah berkhutbah, maka zakat fitrah dianggap sebagai sedekah biasa. Sebaiknya memang di akhir-akhir Ramadan kita segera bisa membayar zakat fitrah sebagai penyempurna puasa Ramadan kita. Kemudian Bapak sekalian, mari kita tekadkan ya, kita azamkan bahwa Ramadan tiap tahun yang kita lakukan ini tidak sekedar sebagai ibadah rutinitas, tapi tekadkan yang pertama Ramadan sebagai syahrut taubah, yaitu bulan untuk bertaubat kembali kepada Allah dengan memperbanyak istighfar, memperbanyak sholat, memperbanyak ibadah, dan memperbanyak istighfar karena mungkin selama setahun kita banyak dosa, kemudian kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah syahrul ibadah. Mari kita tekadkan Bapak Ibu sekalian, anak-anak, untuk full selama Ramadan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekali lagi dengan sholat fardu yang harus ditegakkan, sholat sunnah, kemudian tadarus Al-Quran, qiyamul lail, memberi makan kepada orang yang berpuasa, kemudian berinfak, bersedekah, itu adalah sebagai syahrul ibadah dengan sebaik-baiknya. Tarawihnya jangan sampai ketinggalan. Kemudian yang ketiga, jadikan Ramadan sebagai syahrul sedekah. Ya, sedekah yang kita bisa laksanakan sesuai dengan kemampuan kita semuanya ya. Syahrul tilawah. Nah, syahrul tilawah ini adalah membaca bulan untuk membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya ya. Syukur-syukur kalau tahun kemarin kita bisa khatam 1 kali khatam, maka tahun ini menjadi 2 kali khatam. Kalau tahun kemarin kita 2 kali khatam dalam sebulan Ramadan, maka kita harus berusaha bagaimana Ramadan tahun ini menjadi 3 kali khatam dan seterusnya. Ada peningkatan-peningkatan. Ada inovasi tiada henti begitu. Kemudian syahrul jihad. Mari kita Ramadan jadikan sebagai bulan untuk berjihad, untuk berperang, mengalahkan nafsu kita, mengendalikan hawa nafsu kita, dengan kemudian kita berpuasa dengan sebaik-baiknya. Nah, tips sehat bugar atau saum Ramadan, yang pertama adalah minum secukupnya ya ketika sahur dan buka. 4 gelas ketika buka, 4 gelas ketika sahur. Mengkonsumsi buah dan sayur baik ketika sahur maupun berbuka. Supaya bau mulut tidak terlalu bau ketika sahur, maka bisa mengkonsumsi buah apel, kemudian wortel, bengkoang ya. Bahkan kalau Dr. Zaidul Akbar itu menambahkan misalnya mengkonsumsi kurma dan juga air minum lemon dan madu. Atur waktu tidur istirahat dengan baik dan tidak terlalu banyak tidur ya, waktu istirahat secukupnya. Berolahraga ringan dengan jalan kaki atau senam ringan. Ini juga dianjurkan dalam puasa, meskipun memang tidak boleh kemudian olahraganya berlebihan. Kemudian Bapak sekalian, mari kita doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita oleh Allah diberikan keberkahan di bulan Sya'ban dan kita dipertemukan bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa sallimhu minna mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, juga anak yang saya muliakan, sedikit tips untuk bagaimana kita mengoptimalkan kualitas Ramadan kita. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk Bapak Ibu dan anak sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.